Hello guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel YouTube Mentor Keuangan berisi tips dan trik perencanaan keuangan pribadi dan keluarga untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Mentor Keuangan. Oh ya, jangan lupa komen juga, supaya kita bisa diskusi. Kalian bisa loh konsultasi gratis di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat video terbaru apa sih dari Mentor Keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan atas barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih bisa berkumpul untuk acara POLS Pertamina Online Learning and Sharing di hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di pukul 13.30 sampai 1 jam ke depan di 14.30. Perkenalkan, nama saya Cisna, saya akan menjadi moderator untuk siang ini. Topik kita kali ini sangat menarik dan sangat relevan untuk kita semua, yaitu mengelola keuangan di masa krisis. Jadi untuk rekan-rekan Pertamina semua mungkin bisa ajak rekan yang lain untuk join di sesi ini karena ini sangat menarik ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, kita akan perkenalkan dulu narasumber, yaitu Bapak Taufik Ismail. Ya. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Halo Bapak, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Taufik. Boleh. Oke, Pak Taufik ini sekarang beliau adalah manajer portfolio dan investasi dana pensiun Pertamina. Kemudian beliau juga berkuliah di Ekonomi Universitas Airlangga Manajemen dan melanjutkan di Universitas Gadjah Mada dengan major Energy Management. Beliau punya sertifikasi yaitu AEPP, Associate Estate Planning Practitioner, kemudian di CFP, Certified Financial Planner, kemudian juga RFC yaitu Registered Financial Consultant. Jadi untuk pemahaman tentang financial itu sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, untuk sesi kali ini 30 menit seperti biasa kita akan mendengarkan sharingnya dari Pak Taufik. Kemudian 30 menit selanjutnya adalah tanya jawab sehingga teman-teman pekerja Pertamina semua dapat bertanya melalui chat box. Baik, tidak menunggu lama lagi, kami persilakan Pak Taufik untuk sharing. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Cisna. Teman-teman, tadi dibilangin saya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya, tapi kalau masih mau nanya soal perencanaan keuangan dan ada hal yang tidak bisa saya jawab ya mohon maaf karena ya ilmunya masih belum seberapa lah. Nah, dan kita siapa tahu di teman-teman ini ada yang ternyata juga ngambil sertifikasi yang sama, mungkin bisa bantu saya juga nantinya. Oke, ini tentang mengelola keuangan di masa krisis. Nah, oke lah, ini langsung ke gambar virus corona ini. Jadi awalnya adalah krisis ini disebabkan awalnya karena virus corona ini ditemukan di Wuhan bulan November Desember 2019 dan terus berkembang sampai sekarang ya. Udah di seluruh dunia pun kena. Oke, next Mas Gina. Dari virus corona ini, dari yang awalnya hanya pandemi, krisis kesehatan, ternyata juga menyebabkan atau merembet ke krisis ekonomi. Jadi nggak hanya kalau kita awalnya hanya nanti akan sembuh sendiri kayak SARS mungkin atau flu babi dulu, rasa-rasanya nggak sampai heboh seperti ini ya, nggak jadi pandemi seperti ini. Itu akhirnya hilang sendiri. Tapi ternyata virus corona yang ini berlanjut terus dan akhirnya merembet kepada krisis ekonomi. Lanjut, Mas. Next. Nah, ini mungkin beberapa teman juga pernah lihat. Ini skenario yang ada 3 skenario yang bisa terjadi kapan krisis corona puncak dari wabah corona ini dan kapan akan berakhir. Yang pertama ada mengatakan puncaknya 16 April dan itu sudah lewat. Ternyata sampai sekarang kita pun belum mencapai puncaknya. Skenario kedua yang warna biru itu ngomong puncaknya tanggal 2 Mei.
Nah, sekarang sudah tanggal 12 Mei dan sepertinya kita juga belum mencapai puncaknya. Belum ada tanda-tanda penurunan lah dari jumlah pertambahan kasusnya. Apakah mungkin nanti di bulan Juni ini baru selesai? Saya juga nggak tahu, dan teman-teman kita semua yang jelas berharap virus corona ini wabahnya akan segera berakhir. Tapi ternyata walaupun puncaknya di bulan Juni, ternyata akhirnya pun baru Agustus, awal September. Artinya masih ada sekitar Juni, Juli, Agustus, September. Masih ada 4 bulan, 5 bulan lagi sampai krisis kesehatan ini benar-benar akan berakhir. Oke, lanjut. Nah, dari krisis kesehatan ternyata merembet ke krisis ekonomi. Teman-teman juga mungkin udah banyak dengar, udah banyak baca berita PHK di mana-mana. Ini kalau dari kata data, ini ada 2,8 juta pekerja terkena dampak per 13 April ini datanya. Barusan tadi juga saya baca berita untuk orang-orang yang berusia di bawah 45 tahun itu mungkin akan diperbolehkan untuk bekerja. Karena apa? Karena dari sektor usaha sudah wanti-wanti, udah ini nih, udah cemas lah. Kalau sampai bulan Juni ini nggak ada kejelasan, terus PSBB terus jalan, artinya sektor usahanya akan semakin jatuh. Kalau udah semakin jatuh seperti itu, maka yang PHK bakal lebih banyak lagi, yang dirumahkan lebih banyak, dan industri di berbagai sektor industri yang macam-macam lagi akan banyak terkena. Kalau kita kemarin sempat lihat, yang pertama kali kena mungkin pariwisata, di hotel, airlines, kemudian sektor keuangan. Teman-teman bisa lihat di bursa saham dari awal Januari sampai Maret kemarin turun sampai 30% lebih. Sekarang mungkin udah agak naik lagi, jadi sekitar 25%. Dan terutama yang paling terkena adalah sektor informal, UMKM ini. Mungkin kayak ibu-ibu yang ya biasa di Masjid Istiqlal itu dagang, kalau kita lihat sekarang mungkin udah nggak ada lagi tiap Jumat. Itu kalau kita bayangin pendapatannya dari mana, ya udah kita nggak tahu seperti apa. Sangat-sangat terdampak. Lanjut, Mas. Next. Silakan. Nah, kita langsung aja nih. Jadi di tengah-tengah krisis kesehatan, krisis ekonomi, akhirnya orang tidak stabil keuangannya. Lalu bagaimana sih? Nah, ini yang akan kita bahas lebih banyak di siang hari ini. Jadi bagaimana mengelola keuangan di masa krisis. Lanjut. Lanjut. Silakan. Next. Nah, karena ini adalah mengelola keuangan di masa krisis, saya akan berangkat dari basicnya, yaitu perencanaan keuangan. Jadi mengelola keuangan kita. Nah, dalam perencanaan keuangan itu ada 6 tahap yang paling utama. Yang pertama adalah tujuan, data, analisa, plan atau rencana, action, dan monitoring. Nah, tujuan ini apa? Jadi di sini di tahap pertama, teman-teman ini harus dapat mendefinisikan tujuan keuangannya apa. Kalau biasanya kita selalu ngomong tujuan keuangan. Contohnya, punya mobil paling gampang, kepemilikan rumah, traveling, yang sekarang juga nggak bisa kemana-mana. Ya pasti travelingnya nanti ya, masih setelah corona selesai. Ada lagi yang mau menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak. Itu banyak tujuan keuangan seperti itu. Nah, lalu setelah menyiapkan tujuan, apa? Gathering data, teman-teman. Data-data keuangan teman harus dikumpulkan semua. Sekarang punya aset berapa? Misalnya ada yang udah punya rumah misalnya, ada yang udah punya mobil, berarti tujuan keuangannya beda ya. Terus sudah punya aset seperti itu. Punya hutang berapa? Apakah hutang di bank, apakah hutang di teman, di saudara, atau di rentenir mungkin kalau ada, atau di pegadaian. Seperti apa? Udah punya asuransi belum? Sudah berinvestasi di mana aja? Datanya, jumlahnya berapa? Itu harus di-gather semua. Kalau sudah di-gather semua, baru dianalisa. Kira-kira asetnya ini udah aset liquidnya misalnya kebanyakan atau tidak? Hutangnya kebanyakan atau tidak? Investasinya sudah cukup atau belum? Nah,
Di situ kita lakukan analisa. Setelah dianalisa, mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang sudah cukup, baru kita lakukan skenario apa yang harus kita lakukan, alias planningnya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang dana liquidnya misalnya sampai 500 juta misalnya, nah itu kan banyak banget tuh, 500 juta cash di tabungan. Sementara di satu sisi nggak punya dana untuk pendidikan anak, tidak disiapkan. Misalnya untuk sampai berapa, mau kuliah, mungkin anak mau kuliah tuh berarti umur berapa? 17 tahun lagi misalnya. Nah itu belum disiapkan. Kalau 500 juta diendepin di tabungan bank aja kan mungkin pertambahannya hanya kecil ya. Sekarang bunga tabungan paling 3-4%. Nah, berarti kan kita harus cari kendaraan lain nih, investasi. Itu menjadi salah satu rencana kita. Nah, sudah dibuat rencananya seperti apa? Nah, misalnya harus invest per bulan 5 juta. Misalnya harus menabung sekian juta dalam sebulan. Ternyata uangnya nggak cukup nih. Ternyata pendapatan teman-teman kurang. Maka di situ actionnya apa? Harus ada yang pendapatannya ditambah atau pengeluarannya dikurangi. Seperti itu. Mungkin ada pengeluarannya yang perlu dikurangi jumlahnya atau dihapus. Atau bisa juga tujuan-tujuan keuangannya ada yang perlu diprioritaskan. Mana yang harus dicapai duluan. Misalnya, taruhlah misalnya gini, belum daftar haji sekarang waiting listnya mungkin sampai berapa puluh tahun lagi ya, 20 deh kalau nggak salah. Yang paling lama di Kalimantan atau Sulawesi ya, itu sampai 50 tahun kalau nggak salah. Di Jakarta itu 20 tahun kalau saya dengar terakhir. Nah, sementara usia teman-teman sekarang misalnya udah 25, udah 30 tahun. Otomatis kalau store dana hajinya nanti belakangan, bisa dibayangkan berangkatnya udah usia 50, udah sepuh. Nah, padahal haji itu salah satu ibadah yang menuntut kekuatan fisik. Nah, maka misalnya prioritasnya berarti menempatkan dana haji terlebih dahulu, baru tujuan keuangan lain. Itu salah satu contoh, tapi masih banyak contoh lainnya. Lalu terakhir adalah monitoring. Nah, ini monitoring. Tadi sama-sama Mbak Krisna diskusi sebentar, kira-kira dana pensiunnya pernah dimonitor apa enggak? Lupa. Tapi ini memang memang jamak terjadi. Jadi kita merasa di Pertamina ini kan Pertamina semua ya. Di Pertamina sudah disiapkan DPPK, DPLK. Wah, berarti pensiun saya aman. Padahal kira-kira Anda pernah hitung nggak kira-kira per bulan di store berapa, dan nanti 20 tahun lagi misalnya pas mau pensiun akan jadi berapa uangnya? Jadi berapa uangnya? Cukup nggak? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab dalam perencanaan keuangan. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, ini ide. Jadi di masa krisis ini apa sih kira-kira? Tadi kan udah ngomong perencanaan keuangan, tujuan, data gathering, lalu analisa, plan, monitoring, hubungannya dengan krisis, lalu bagaimana? Nah, oke, lanjut Mas. Di masa krisis ini hal-hal yang terkait dengan 6 tahapan perencanaan keuangan itu saya coba menjadi 4 tips saja. 4 tips yang mungkin bisa berkembang menjadi 10 tips atau 20 tips bahkan. Tapi besarannya adalah seperti ini kalau teman-teman di masa krisis. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah emergency fund atau dana darurat. Dana darurat ini sesuai namanya adalah dana yang dipergunakan pada kondisi darurat. Nah, kalau dulu saya biasa menggunakan contoh dana darurat itu akan digunakan pada saat kondisi PHK. Nah, PHK lalu misalnya ada rumah bocor, misalnya, tapi ini parah ya, bocornya parah, sehingga perlu renovasi yang cukup besar. Atau mobil tiba-tiba rusak, harus ganti, terus tidak ada asuransi mobilnya misalnya, otomatis biaya bengkelnya mahal, seperti contohnya. Nah, yang saya cukup takjub, cukup heran lah, ternyata kondisi PHK yang sering saya sebut itu ternyata sekarang ini terjadi sangat banyak. Dan saya nggak membayangkan apabila orang-orang yang saudara-saudara kita yang di PHK, dirumahkan itu
tidak memiliki dana darurat, tidak memiliki income lain. Itu benar-benar pusingnya, stresnya akan sangat luar biasa. Nah, emergency fund ini harus disiapkan bahkan oleh kita sekaligus ya, orang-orang Pertamina lah. Mudah-mudahan Pertamina sih akan aman selalu ya, amin. Tapi tetap kita perlukan. Dana darurat harus ditaruh di tempat yang liquid, gampang diakses, dan aman. Maksudnya liquid apa? Jadi dia akan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Karena sifat dana darurat ini akan dibutuhkan pada kondisi yang harus cepat membutuhkan. Misalnya kayak tadi PHK stop bulan ini, bulan depan nggak ada uang lagi, maka dana darurat inilah yang harus dipakai. Nah, harus bisa segera digunakan. Artinya perlu liquid. Misalnya uang tunai di tabungan di bank. Kalau dana darurat ini kita tempatkan di rumah atau properti misalnya kita punya rumah sekarang, terus ada kondisi darurat lah, perlu dipakai minggu depan. Apakah akan cepat untuk menguangkan properti? Saya rasa untuk menjual properti itu dalam seminggu akan susah lah, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini. Akses harus mudah diakses. Uang tabungan di bank itu gampang diakses, tinggal pakai kartu ATM aja. Apakah aman menaruh uang di bank? Aman. Nah, jadi memang salah satu instrumen yang sangat cocok untuk emergency fund ini adalah tabungan di bank. Apakah boleh di tempat lain? Boleh aja. Misalnya logam mulia. Logamnya itu cukup liquid. Emas, kalau kita bawa ke toko emas, langsung laku. Langsung jadi uang cash gitu. Aman tergantung teman-teman menyimpan emasnya di mana? Apakah di rumah, di bawah bantal, di lemari, atau di SDB? Nah, macam-macam. Itu keamanannya. Kalau dari inflasi, insya Allah dia akan selalu ngikutin lah. Aman. Oke, next. Itu emergency fund. Lalu yang kedua, poin kedua adalah pendapatan. Nah, ini untuk orang-orang yang pendapatannya terpengaruh. Misalnya kalau PHK tadi benar-benar hilang. Tapi kalau ada yang pendapatannya berkurang, misalnya tadinya dapat tunjangan tertentu, transport misalnya. Lalu karena WFH, akhirnya transportnya dicopot. Akhirnya nggak dapat tunjangan transport. Otomatis pendapatannya berkurang. Nah, di masa krisis ini pastikan pendapatan kita selalu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Jangan sampai kita sampai defisit cash flow, ya. Kalau sampai defisit artinya pendapatan kita tidak mampu mengimbangi pengeluaran. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Otomatis harus cari penghasilan tambahan. Side income, teman-teman punya skill, punya kemampuan untuk jualan, jadi kalau kemarin ada pameo gini, di masa krisis ini semua orang mendadak menjadi chef. Nah, semuanya pinter masak, nyoba-nyoba ya kan. Saya yakin teman-teman pasti ada yang jadi udah pernah mencoba resep baru di rumahnya. Loh, kalau itu berhasil, nah, kenapa nggak dicoba untuk dijual? Nah, itu akan mendapat penghasilan tambahan. Seperti itu. Itu salah satu caranya. Tapi intinya adalah penghasilan jangan sampai turun. Kalau sampai turun harus cari penghasilan tambahan supaya tidak terjadi defisit cash flow. Ya. Kalau udah defisit gimana? Mau nggak mau budget cutting, sama seperti Pertamina. Ada yang dihapus atau ada yang dikurangi. Nah, kalau eratkan hubungan ini di poin ketiga ini pilihan terakhir lah. Maksudnya eratkan hubungan tuh kalau Anda masih punya cicilan ke bank gitu, Anda harus baik-baik sama banknya. Bisa nggak ini direstrukturisasi, Pak, Bu, gitu. Misalnya diperpanjang cicilannya, atau boleh nggak bayar bunganya dulu selama beberapa bulan terkait pandemi ini. Kalau misalnya nggak punya cicilan di bank, misalnya kita tetap butuh uang, juga harus eratkan hubungan. Dengan siapa? Dengan saudara, dengan orang tua. Siapa tahu Anda butuh bantuan dari mereka. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan butuh bantuan seperti itu. Jadi jangan sampai hubungan kita nggak enak, terus pas butuh bantuan udah nggak bisa deh. Seperti itu. Maksudnya ini cari utangan ya, cari utangan ke saudara. Jangan sampai hubungannya kacau. Atau malah nanti bikin
minta utang ke saudara malah bikin kacau, itu bisa juga. Ya, itu serba salah juga. Oke, lanjut. Hemat. Nah, di masa krisis ini mau nggak mau harus hemat. Nah, cara berhemat gimana? Teman-teman bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan, needs versus wants. Needs itu apa? Kebutuhan, kalau want keinginan. Saya butuh makan, tapi saya ingin makan ayam. Nah, sementara uangnya cuma ada 10.000. Nah, otomatis saya makan tempe aja kayak gitu. Atau misalnya saya butuh meja kerja nih, karena di work from home sekarang di rumah meja kecil, yang ada meja kecil buat anak aja tuh, udah gitu duduknya di bawah gitu kan, pegel berapa jam gitu duduk kan, rapat terus. Nah, saya butuh meja kerja, oke silakan beli meja kerja, tapi yang seperti apa? Apakah meja kerja kayak yang di kantor, yang kayak gitu? Enggak juga lah. Atau meja kerja yang direktur? Enggak juga. Meja kerja sederhana yang bisa mencukupi kebutuhan kita supaya ergonomisnya dapat. Nah, lalu tidak bisa ke mall bukan berarti aman. Nah, ini oke lah, mall itu ditutup, jam operasionalnya dibatasin. Tapi kita masih punya ini handphone. Jadi ada ungkapannya handphone ditambah internet banking atau kartu kredit. Wah, ini duet maut, udah selesai. Anda mau beli apa aja bisa. Kemarin ada yang di toko, nggak boleh nyebut merek, di Topet itu bisa booking beli BMW 25 juta doang, diskon 200.000. Nah, mau beli mobil aja bookingnya via online juga bisa. Jadi apapun bisa Anda beli di online ini. Ya semua, jadi tidak bisa ke mall, WFH ini, social distancing, itu bukan berarti lantas wah aman, belanjaan kurang. Ternyata dengan gadget ini justru bisa lebih boros. Ditambah latte faktor. Nah, ini teman-teman biasanya beli kopi kekinian gitu di kantor ya, sehari berapa atau 2 hari sekali, Mbak? Ini teman saya dulu hampir tiap hari beli. Ada ya, tiap hari bahkan. Tiap hari 1 gelas. Apa 1 gelas? Enggak juga, kadang beli temennya. Wah. Atau ada promo, beli 3 langsung. Ya, gitu. Pernah dihitung nggak kira-kira itu sebulan habisnya kira-kira berapa? Itu latte faktor. Jadi kalau dibilang bocor halus dari kopi, misalnya. Kopi tiap hari 10.000 kali 20 hari udah 10.000 kali 5, 50.000 kali 4, 200.000 per bulan untuk kopi aja. Itu kalau kopinya kopi kekinian yang 10.000-an. Padahal teman-teman, wah, Pertamina kan maunya yang ini, yang setar-setar itu, atau wah 50.000-an udah 60.000 satu gelas kan, belum sama lain-lainnya. Ya, silakan dihitung lah. Selain kopi apa biasanya? E-tol. Kita udah tinggal tap-tap aja, masuk tol udah. Pernah dihitung nggak kira-kira per bulan berapa top up e-money-nya? Parkir. Lalu ongkos kirim online. Nah, kalau ada bebas ongkir, manfaatkanlah itu, karena bisa sedikit mengurangi. Lalu terakhir, next slide, prioritas. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Udah krisis ini. Jadi yang pertama kita harus tetapkan prioritas, mau nggak mau. Beberapa tujuan keuangan mau nggak mau juga perlu di range ulang. Jadi beberapa prioritas teman-teman di masa krisis ini, yang 3 yang utama yang saya catat ya. Paling prioritas, tapi bukan berarti akhirnya wah harus ini duluan ya. Teman-teman pasti perlu ranging masing-masing proporsinya. Hal yang utama adalah dana darurat. Tadi yang pertama. Kenapa? Karena kita nggak tahu krisis ini akan selesai kapan. Walaupun katanya tadi bakal selesai akhir September. Nah, tapi who knows, kita nggak akan tahu seperti apa nanti. Apalagi kalau misalnya ada second outbreak, wah itu lebih parah lagi. Dana darurat harus punya. Yang kedua, cash flow. Cash flow ini terkait dengan pendapatan tadi. Mudah-mudahan di Pertamina ini tidak ada pendapatannya yang berkurang. Ya. Kalau pendapatannya teman-teman nih ada peserta yang pendapatannya berkurang, tolong itu harus bisa dipertahankan. Ya, cari pendapatan
lain dari mana? Pendapatan tambahan, jualan, kursus online, atau apapun yang bisa Anda lakukan. Kalau pendapatan tidak bisa ditambah, berarti pengeluarannya bagaimana, harus dikurangi atau dihapus dengan cara rebudgeting tadi. Anda harus tahu semua komponen pengeluaran yang Anda lakukan setiap bulan. Pasti ada yang tidak perlu. Misalnya contoh segini, transportasi selama WFA mestinya akan sangat jauh berkurang, ya. Nah, berarti Anda akan punya tuh dana sisa dari transportasi. Misalnya seminggu ngisi bensin 2 atau 3 kali, bisa berapa? 500.000, 1 juta. Nah, itu artinya jadi pasukan sebagai pendapatan. Seperti itu. Jadi yang prioritas dana darurat, cash flow juga harus tetap surplus, jangan sampai defisit. Dan untuk melakukan itu jangan lupa lakukan rebudgeting. Identifikasi komponen-komponen yang bisa Anda hapus atau Anda kurangi pengeluarannya. Seperti itu. Next, mestinya udah habis. Ya, oke. Terima kasih. Pemaparannya singkat aja supaya bisa tanya-tanya lebih banyak. Oke guys, demikian kali ini video dari Mentor Keuangan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan. Kalian juga boleh komen loh di sini. Kita bisa diskusi mengenai perencanaan keuangan. Hitung-hitung konsultasi gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Mentor Keuangan. See you.